Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai cerpen kontemporer. Yang pertama yaitu cerpen atau cerita pendek yang dikenal sebagai cerita singkat yang di dalamnya sudah terdapat pembuka, isi, dan penyelesaian masalah. Membaca cerpen tidak sama dengan membaca novel, karena cerpen hanya akan menghabiskan waktu sekitar beberapa menit saja untuk menyelesaikannya. Sedangkan kalau novel kita baca itu butuh waktu cukup lama, bisa berhari-hari karena ketebalan dari novel itu sendiri. Dua, cerpen kontemporer atau cerita pendek yang ditulis dalam konteks zaman modern seringkali mencerminkan isu-isu sosial, politik, atau budaya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di masa kini. Nah, cerpen kontemporer ini biasanya berisi tentang kejadian-kejadian modern yang ada saat ini atau di zaman sekarang, seperti isu politik, budaya. Kalau isu politik atau sosial itu kita bisa menyebarkan seperti kita membuat cerpen mengenai genosida Palestina. Itu bisa kita gunakan cerpen, kita jadikan cerpen gitu. Karena dia bukan hanya mengangkat isu sosial, tapi juga isu politik yang menjadi penyebab genosida. Cerpen kontemporer juga menggunakan bahasa dan gaya narasi yang lebih santai atau dinamis, terkadang lebih eksperimental. Nah, cara penceritaan dari cerpen kontemporer ini dia menggunakan bahasanya lebih santai, tidak seperti cerpen-cerpen dahulu-dahulu yang menggunakan bahasanya sedikit lebih kaku dan lebih mengutamakan gaya bahasanya harus benar atau terstruktur. Cerpen kontemporer ini memanfaatkan unsur dialog yang realistis dan relevan dengan zaman, menggambarkan cara komunikasi modern dengan lebih autentik, baik secara verbal maupun non-verbal. Cerpen kontemporer memiliki karakter yang lebih realistis dan kompleks, seringkali memiliki kekurangan atau ambiguitas moral, sehingga mencerminkan sifat manusia yang lebih nyata dan tidak ideal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita membuat cerpen kontemporer itu lebih ke nyatanya, atau apa yang kita lihat di tempat itu langsung kita bikin cerpen itu kita berasa membayangkan hal itu terjadi sama kita dan lebih nyata. Menggunakan bahasa-bahasa yang memang itu yang sudah diucapkan atau itu yang terjadi kita buat dalam novel, maka itu akan terkesan lebih nyata dan tidak ideal. Karena cerpen kontemporer itu tidak memiliki struktur yang stabil atau tidak memiliki struktur yang baik, tidak baku. Kemudian cerpen kontemporer menggunakan bahasa dan gaya narasi yang lebih santai, dinamis dan terkadang eksperimental, mencerminkan perkembangan literatur modern dan perubahan dalam cara bercerita. Nah, gaya bahasa atau bahasa yang kita gunakan dalam narasi cerpen itu lebih santai atau lebih dinamis karena kita mengedepankan kontemporer yaitu masa kini, bahasa-bahasa yang kita gunakan saat ini itu dengan perkembangan zaman atau lebih modern lagi literaturnya. Kemudian cerita kontemporer ini lebih cenderung menonjolkan tema-tema personal seperti identitas, kesepian, hubungan manusia, atau pencarian makna hidup dengan fokus pada pengalaman individual dan refleksi batin tokoh-tokohnya. Cerpen kontemporer cenderung bersifat introspektif dan reflektif, di mana fokus utama ada pada pergulatan batin dan emosi karakter, bukan hanya pada aksi atau kejadian eksternal. Jadi, kalau kita bikin cerpen kontemporer itu, kita sudah merasakan gitu, kejadian ini, kita merasa kejadian ini kita mau buat nih. Pas kita bikin, kita juga bakal ngerasain emosional ya. Jadi itu kayak introspeksi kita gitu. Kejadian ini bagaimana kita membuatnya cerita seperti nyata gitu. Kemudian cerpen kontemporer seringkali mengaburkan batas-batas genre tradisional atau menggabungkan unsur-unsur realisme dengan fantasi surrealisme atau absurdisme untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam atau abstrak. Nah, cerpen kontemporer ini karena dia modern atau zaman sekarang, jadi dia tuh untuk memberikan genre tradisional itu jarang atau sedikit sekali karena mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa yang santai atau lebih ke zaman sekarang itu harus seperti apa gitu.
tapi tetap ada fantasinya supaya orang bisa membayangkan kejadian di tempat tersebut bahwa seperti ini gitu, harus seperti itu. Feel dari membaca cerpen itu juga masih tetap ada. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.